Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Hai bro. Halo, Koari. Selamat datang. Selamat datang Adun. Gua harus undang lu, soalnya market ini sekarang nggak jelas banget nih sekarang nih. Emang nih? Iya, dari kemarin kita kalau bilang BTC ya, BTC itu dari 38, 37 sampai 40-an doang. Ya di situ-situ aja, Bro. Sempat naik ke 45 ya? Iya, sempat naik ke 45 habis itu. Tapi 45 kan udah beberapa minggu yang lalu. Iya. Semingguan terakhir ini kan cuma di 40 ribuan kan. 30-an lah ya. 30-an, 38, 37, 38 sampai 40 ribu lebih lah, 40 ribu lebih dikit lah, iya. 42, ya kan. Jadi sebenarnya volatilnya nggak terlalu gimana ya. Masih sideways ya. Cuman gue kepikirannya kalau gue punya Bitcoin pas dia turun 38 gue beli, terus naik 42 gue jual kan lumayan $4,000. Sebenarnya kita masih bingung juga sih ya arahnya kayak gimana nih, arah market. Lah lu nggak dapat berita update terbaru nih bro? Ceritanya. Soalnya paling gini sih ya, kalau yang kemarin ya. Kan kayak biasa sebelum gue podcast, maksudnya sebelum diundang nih buat jadi narasumber, gue pasti bakal nyari berita dulu, bakal research dulu. Sejauh ini ya isunya masih isu yang mirip, kurang lebih sama lah. Berarti perang. The Fed. Apalagi minyak goreng, enggak? Ngaruh nggak? Enggak ngaruh. Kalau minyak goreng khusus di Indonesia aja. Khusus di Indonesia aja, oke, siap. Bisa-bisanya lo langka. Terus ya. ada update something yang perlu notice nggak kira-kira? Maksudnya yang wah kayaknya perlu perhatian nih, kayak gitu loh. Paling apa ya? Waktu minggu lalu ya, kan sempat kita ngobrol seputar Ukraina ya. Ukraina kan sempat dapat donasi tuh. Oh, gede banget. 35 Iya, ini nambah juta lagi ya? kalau nggak salah. Masih nambah lagi kan. Dan sempat waktu itu kan gue sempat berpikir, Ukraina ini kan lagi kejepit ya posisinya ya. Dan memang terakhir pas sebelum pas habis kita podcast itu ya, gak lama itu memang si Ukraina nge-cash out. Makanya sempat dari sekitar 40 ribuan anjlok tuh. Harganya turun. Nge-cash outnya lumayan loh, 15 juta USD. Oke. Gue baca dari Bloomberg, dari donasinya di cash out dibelanjain alat perang. Oke. Tapi nggak sampai bikin ini ya, nggak sampai bikin harga kripto tuh sampai damnya lumayan parah ya. Dia sampai 38 doang ya ternyata ya. Gue pikir nggak bisa 35 bro. Ya mungkin kan donasi yang diterima itu kan banyak macam ya. Ya entah yang mana yang di cash out. Maksudnya kan kita selalu patokan ngomongin cryptocurrency itu kan pasti sama mbahnya ya. Sama ya Bitcoin pasti. Sama ibaratnya patokan kita emasnya lah. Si Bitcoin itu. Ya mungkin yang dari segitu banyaknya dia terima donasi ya mungkin salah satunya ada Bitcoin ya mungkin. Jadi pas di cash out kan dia akumulatif ya. Total keseluruhannya itu kan 15 juta yang di cash out. Ya mungkin dalam berbagai bentuk macam koin pas di cash out ya mungkin ada beberapa yang anjlok banget, ada beberapa yang masih kita bilang sideways biasa-biasa aja. Ada yang pasti turun sih kalau misalnya gitu sih. Dan ya memang itu yang kita kita bayangkan lah ya, dan memang ternyata kejadian. Terus juga ya masih seputarnya sama sih ya sebenarnya. The Fed juga paling ya ini sih. Masih belum berlaku itu ya? Belum, masih gak jelas kapan mau Jadi gimana ceritanya mereka nih? Kan sempet yang beberapa minggu lalu kita podcast kan sempet ngomong kayaknya bakal naik nih. Around 25 sampai 50 poin. Ya. Poinnya sih sampai bulan Januari tahun depan itu sekitar naik 5,1. Ngomong-ngomong soal The Fed ya, soal bunga bank ya, bank sentral ya. Rusia berlakuin bank sentralnya naik loh sampai paling tinggi loh bunganya loh, tuh gue baca tuh. Mereka mau gak mau sih. Ya karena kondisinya mata uangnya turun 30% bro. Harus ya kalau Rusia itu special case ya. Maksudnya kan kita ekonomi keseluruhan itu kan masih ya patokan kita ya sama-sama tahu lah ya masih sama US patokan kita punya ekonomi. Makanya
pas kemarin US lagi tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu sempat turunin bunga berkali-kali sampai nyaris nol, bahkan udah nol malah. Kita kan ikutan turun juga. Oke. Nah, kalau Rusia kan ya special case ya, karena kan mereka dapat sanksi. Maksudnya semua perusahaan barat ya, perusahaan-perusahaan yang afiliasi sama US itu kan berbondong-bondong kabur. Iya. Betul. Bahkan McD aja. Ya, kemarin gue baca tuh McD apa, udah kabur semua tuh. Bahkan McD aja kabur. Burger King juga udah mau kabur dari sono. Yes. Heeh. Tesla pun mau kabur. Iya. Oh, semuanya mau kabur dari negara Rusia itu. Gila tuh ekonomi kacau banget tuh berarti. Kan Pantas sama mata uangnya turun 30%, Bro. Sempet gue lihat ya beritanya dari si JP Morgan ya. Mereka proyeksi ekonomi Rusia itu selama invasi ini berlangsung bakal nyusut 35%. Round 35%. Ini udah 30%. Nah, kemungkinan masih bakal nyusut lagi. Kemarin gue baca berita di Detik ya. Itu sampai ada turis dari Rusia yang sekarang di Bali. Itu nggak bisa cari duitnya, Bro. Betul. Nggak bisa cairin. Dan itu bingung gimana ambil duitnya. Akhirnya sekarang dia bilang mau nggak mau gue harus bikin something untuk jualan dan bertahan hidup di Indonesia, Bro. Ya, mau nggak mau. Kalau nggak kan ya dideportasi. Iya, karena nggak bisa cash out money-nya masalahnya. Soalnya dari Swift kan udah di cut. Terus kan biasanya kalau bank itu kan ibaratnya kalau di Indonesia kan ATM bersama ya. Ibaratnya ATM bersamanya secara global ya cut, dipotong. Visa, Mastercard. Ya itu aja mereka udah kabur kan. Maksudnya ya wajar sih kalau turis Rusia di Bali itu gak bisa cash out uangnya. Terus juga sistem juga ya. Cuman kalau gua lihat kalau misalkan seperti itu berarti banyak warga Rusia ini kayaknya bakal move on ke kripto nih kayaknya. Berarti justru kripto naik dong, Bro. Gimana sih? Kita ya sebenarnya sih kalau logikanya ya, logisnya kemungkinan naik itu ada nggak ada. Cuma maksudnya naik itu kan kalau misalnya berbondong-bondong semua orang dalam satu waktu beli atau misalnya ada nominal segitu besar masuk. Pasti kan bakal ngedongkrak naik supply and demand lah ya kita bilangnya. Betul. Tapi kok kondisinya lagi kayak gini kok nggak naik-naik nih. Kayaknya sideways aja. Kalau menurut dugaan gue ya, disclaimer on ini buat teman-teman. Karena sebenarnya balik lagi ke ini sih. Karena kripto itu belum bisa diterima global ya. Maksudnya, let's say kita punya rupiah, kita jajan di mana aja, bahkan di warung aja ya diterima. Sedangkan kan kripto kalau kita ke warung bisa nggak Bu terima ini? Nggak bisa. Maksudnya belum di penerimaannya tuh belum. Memang banyak yang udah terima, tapi belum masif gitu. Jadi, cuman gini, gue mau tanya satu hal nih. Ini menurut gue cukup penting ya. Dan ini mungkin berkaitan nanti kalau ini terjadi versi gue ya, mungkin harga kripto tuh akan naik mungkin. Boleh. Ya kan? Masuk gini, dengan adanya perang antara Ukraina sama Rusia ini, terus negara Barat tuh banyak memberikan sanksi ekonomi ke Rusia kan. Bisa nggak sih mempercepat yang namanya penerimaan terhadap kripto? Contohnya kayak gini, waktu pandemi orang kan nggak banyak gaptek tuh, ya. Tapi dengan adanya pandemi, justru mempercepat pertumbuhan orang tuh mengenal teknologi. Benar. Iya kan? Ada loh yang bilang gue lihat di mana ya? Ada yang bilang gini, sejak pandemi dia bilang perusahaan tuh jadi ngeh. Dulu dia sewa 2 lantai, karyawan mungkin 200 orang, omset 100 M. Terus waktu pandemi 2 lantainya kan berarti kan yang kepake nyusut dong. Karena yang boleh WFH kan yang boleh masuk kerja kan cuma berapa persen gitu kan. Sisanya WFH kan gitu. Nah, ternyata dilakuin begitu, omsetnya tetap 100 miliar dia bilang. Omset tetap sama, tapi mereka punya expense-nya turun. Betul. Nah, akhirnya apa orang mikir, gila ternyata dengan dibikin begini justru bukannya mereka drop omset tapi malah naik semalam omsetnya sama, cost-nya bisa dipotong. Marginnya lebih gede lah kita. Ya, jadi akhirnya membuka mata banyak orang ya. Istilahnya perubahan itu terjadi dengan waktu yang sangat cepat gara-gara pandemi. Case-nya gara-gara pandemi, Bro. Makanya perkenalan teknologinya cepat. Nah, mungkin nggak gara-gara perang pengenalan orang terhadap kripto itu jadi cepat karena orang mikir, gila ya gara-gara perang mata uang yang misalnya Rusia ya. Mata uang negara gue turun 30% coy. Ya gitu loh. Mending gue masuknya ke aset kripto aja. Kalau gue sih gue berpikir begitu ya. Iya, jadi kalau misalnya ditanyanya bakal mempercepat gak ya? Maksudnya untuk penerimaan si kripto ini ya? Iya, karena gue lihat ya dengan adanya sanksi begini, jangan-jangan nih itu Putin ya juga bisa mikir, juga mikir, mending gue ke kriptoin aja.
Daripada Bisa lu jadi. sanksi gue, mending gue kriptoin aja misal. Terus gue nggak tahu bener apa nggak sih. Ya sebenarnya kalau misalnya mempercepat atau enggak sih ada kemungkinan buat mempercepat ya. Maksudnya tapi ya nggak sporadik. Maksudnya dalam artian let's say kayak di Indonesia ya contohnya. Iya. Yang sebelumnya yang tadi kayak Kuari bilang sebelumnya sewa kantor 2 lantai. Karyawan sekian, omset sekian gitu kan. Terus karena efek pandemi jadi nyusut nih. Nah, terus kalau misalnya ditanya, mungkin nggak? Ya mungkin. Maksudnya adopsi si cryptocurrency ini ya. Mungkin di Rusia, tapi ya mungkin baru sekup itu doang gitu. Sedangkan kan, ya. Tapi imbasnya ini loh bro. Imbasnya aja nih, kayak contoh ya gue baca berita juga. Ini Cina kan dia nggak mau close ekonomi juga untuk Rusia nih. Amerikanya berang nih. Ceritanya nih, wah mulai panas sih bilang. Kayak dia nggak setuju. Lu negara Cina lu harus sanksi ekonomi juga dong ke Rusia gitu kan. Nah maksudnya kalau misalkan Cina dia bersikukuh nggak mau dan sebagainya, akhirnya kan yang kayak gini-gini maksud gua. Akhirnya kan orang berpikir, gila ya negara kalau berperang dan sebagainya nanti kena sanksi ini ke sanksi mata uangnya turun. Mending gua kriptoin aja sekalian kan gitu. Nah maksudnya pikiran banyak orang karena pikiran gua udah ngarah ke situ bro. Sebenarnya ya gak ada salahnya juga maksudnya ya memang ada kemungkinan ke situ kan. Bahkan kan beberapa podcast yang sebelumnya kita sempat mention ya, maksudnya supaya mau melindungi nih nge-hedging Rusia supaya nggak kena sanksi ekonominya terlalu efek ke ekonomi mereka. Ya mau gak mau mereka harus pakai kripto karena kan sistemnya ini kan decentralized kan. Betul. Dibanding sama yang sentralisasi, maksudnya kalau sentralisasi kan semuanya saling terkait, Betul. chain reaction banget. Pokoknya kebijakan satu kena semua gitu loh. Satu di-cut semuanya pasti bleber semua kan, maksudnya ya sebenarnya waktu pas lagi beberapa saat yang lalu memang sempat di-mention ya lebih baik Rusia masuk ke kripto aja, itu lebih better gitu. Beberapa analis sempat nyaranin gitu, tapi ya itu kan hanya sekedar saran ya, maksudnya ternyata ya entah nih yang ada di pikirannya bosnya Rusia itu sekarang apa, apakah bakal memang berlakuin ya, maksudnya adopsi kripto di negara mereka, kayak misalnya maksudnya Putin ya, presiden Rusia itu. Yes. Okay. Ya maksudnya ya masih belum ada yang tahu. Kayak El Salvador kan tiba-tiba bikin legal tender dengan Bitcoin. Mungkin nggak, kalau legal tender mungkin kayaknya nggak bakal secepat itu deh. Tapi maksud gua tuh mungkin mayoritas masyarakatnya dengan adanya perang begini itu jadi kepikiran ke arah situ. Seharusnya sih mulai kepikir ya. Karena Pasti ada kepikiran. Lu bayangin aja orang kaya gila hartanya kesita semua negara orang lain. Betul. Dan itu langsung diakui sebagai aset negara. milik negara itu. Gila lu. Mending masukin kripto bro. Mending Daripada jual ya. diakuin. Gila lu. Iyalah, sampai berapa orang kaya coba pindahin kapal pesiarnya itu sampai ke negara Hawaii loh. Bayangin aja. Rumah apa. Wah itu aset yang berapa, nggak tahu berapa duit itu orang kaya Rusia yang taruh di luar negeri dan akhirnya disita sama negara tertentu. Wah kan kacau bro. mungkin better masukin kayak Panama ya. Iya. Panama kan surganya tuh. Iya betul. Makanya itu yang orang nggak duga. Akhirnya apa? Akhirnya seolah gini loh. Gue punya duit, gue taruh di negara lain, dirampas sama negara itu. Betul. Hanya gara-gara negara gue berperang dengan negara yang lain gitu loh. Padahal itu bukan gue yang mau gitu loh. Benar. Ya sebenarnya waktu seharusnya mungkin masyarakatnya Rusia ya at that time harusnya kepikiran sih. Soalnya waktu pas lagi awal mula perang banget tuh kan udah mulai datang sanksi tuh dari US dan teman-temannya lah ya. Mereka narik duit aja susah bro. Mereka kan ganti duit. Yeah. Nuker duit dari yang rubel diganti jadi USD. Makanya hampir semua money exchange-nya itu kan banyak yang kehabisan stok USD karena diborong. Ya karena diras lah. Iya. Di banyak yang beli gitu sekaligus dalam satu waktu gitu ya. Ya bisa, kalau misalnya ditanya bisa nggak nilai mata uang Rusia sampai 0 ya? Maksudnya kayak gak ada harganya. Kalau 0 sih nggak mungkin lah. Ya mungkin kalau misalnya sanksinya terus-terusan berlangsung ya ada kemungkinan sih. Drop sih iya, tapi kayak kalau 0 sih kayaknya Ya impossible belum sih. ada yang tahu lah ya. Tapi ya impossible lah. tapi sih harusnya selama ada negara yang masih bisa bisnis sama dia, ya kayaknya kalau 0 sih agak sedikit susah sih. Atau dia bikin rubber coin. Nah. CBDC ya. Emang USDT doang gitu ceritanya. Mereka bisa bikin itu, bro. Ini ya CBDC-nya mereka ya. CBDC mereka betul. Ya belum ada yang tahu lah kayak gimana itu. Makanya waktu kemarin gue baca ya topiknya ya seputar itu aja gitu. Rusia ya US ya masih simpang siur ya. Bilang bulan ini mau naik tapi kagak jelas beritanya sampai kan udah mau udah tengah bulan hitungannya ya. Tengah bulan masih belum jelas apakah bakal naik apa enggak ya. Masih
ya gitulah, nggak jelas. Jadi ya wajar aja, maksudnya selama bulan Maret ya kita harus tetap siap-siap ikat pinggang, kencang ikat pinggang. Cuma yang harus siap-siap juga ya dengan kondisi sideways gini. Gitu sih paling ya. Sama terakhir kita kan sempat ada grup ya, kan memang ada salah satu teman kita mention di Inggris ya, sempat dibikin larangan ya, larangan ini apa namanya ATM Bitcoin ya, ATM kripto. Ya kalau yang tadi gue baca sih ya, ini kan baru banget beritanya kemarin, gue baru baca pagi tadi gue baca ya, katanya sih memang sempat impact ya, maksudnya kan ya Inggris bukan negara kecil lah ya, maksudnya ekonominya kan cukup diperhitungkan. Ya ketika satu negara itu bilang, udah ini ilegal nih. Nah lumayan sih, pasti lumayan berimpact sih. Maksudnya kalau yang tadi gue baca di berita sih lumayan bikin harga kripto turun. Tapi yang gue baca malah, tapi kalau yang kemarin kita cek ya, coba kita sambil cek sekarang. Di siapa namanya, di Binance itu malah cenderung masih sideways sih. Bahkan cenderung hijau, 39.000 nih kalau kita patokannya. Mungkin apa ya, kalau gue lihat begitu ya, mungkin pemerintahnya boleh ambil kebijakan. Tapi kalau masyarakat dunianya masih apa, udah nggak gitu ngaruh-ngaruh banget dengan kebijakan pemerintah, kan sebenarnya nggak terpengaruh tuh. Nah justru ini sih yang gue baca dari sumber berita. Maksudnya kan kita ketika dapat berita kan kita coba cross check ya ke berbagai macam sumber berita. Maksudnya ketika gue coba baca, dia bilang sih turun around 5%. Kurang lebih 5%. Justru menurut gue penyebab turun itu ya maksudnya ya kondisinya masih tergolong stabil lah ya, plus minus lah. Iya. Plus minus 5%. Padahal udah kebijakan suatu negara loh. Iya, tapi karena nggak sampai gimana. Betul, nggak sampai ngedongkrak anjlok banget gitu. Iya, kecuali beberapa negara sepakat nih. Nah, setuju. Nah, kalau itu mungkin bakal jatuhnya lumayan signifikan. Ya, kalau satu negara, atau negara karena isu karena isu tuh buat apa namanya bikin kripto ilegal ini udah ada dari tahun sebelumnya gitu. Iya, nanti gue mau masuk ke yang itu tuh. Dari China deh kita bilangnya tahun lalu ya. Iya. Bikin ilegal, nggak boleh ada. Tiba-tiba pas awal tahun, pas udah deket akhir tahun bilang legal. Ya maksudnya itu udah. Belum lagi mereka bikin China coin sendiri. Iya. Capek deh. Ya ibaratnya ini berita ini memang lumayan ya. Maksudnya lumayan cukup apa namanya, cukup bikin kita kaget lah ya. Tapi maksudnya nggak gitu signifikan gitu pengaruhnya, karena kita bilang ibaratnya berita ini ya, isu dari Inggris ini kita bilang ya isu yang udah lumayan sering lah, isu yang mainstream gitu. Maksudnya udah kelewat sering isu ini dibawa sama negara. Udah terbiasa orang. Nah, kecuali contoh waktu kripto masih diem aja, tiba-tiba satu negara adopsi legal tender, El Salvador waktu itu ya. Itu signifikan tuh naiknya. Wah, kenceng banget. Berarti gini, kalau ada negara yang melarang, isunya udah biasa. Tapi begitu ada satu negara yang menerima, langsung tuh. Nah, pom-pom tuh. Kita sih harapannya Rusia ya, karena kan Rusia ekonominya kita bilang lagi. Gue mau mikir Ukraina, bro. Ya, either mereka berdua lah ya. Iya. Maksudnya ekonomi mereka kan lagi, kalau Ukraina mah wajar lah ya, kan lagi diserang. Iya. Pasti goyang, ekonomi pasti goyang. Iya. Maksudnya kegiatan yang tadinya normal, tiba-tiba nggak bisa beraktivitas. Kita yang ibaratnya masih cuma pandemi nggak bisa aktivitas aja udah lumayan goyang. Apalagi mereka yang harus benar-benar tutup gitu kan, karena waspada diserang atau gimana, pasti bakal goyang sih. Ya itu, ya gimana, maksudnya ya ada kemungkinan sih gitu sih. Maksudnya ya either si Ukraina atau Rusia lah yang terima. Kelihatannya sih Rusia sih, karena mereka yang lumayan berimpact ya. Karena impactnya ya itu sanksi-sanksi tadi. Oke. Jadi ya tadi Kori sempat mau mention yang mana? Negara apa? Yang Indonesia dong. Indonesia. Iya. Minyak goreng. Gini. Bukan lah, kalau minyak goreng yang ngapain kita cerita kan gitu. Nggak gini. Maksud gue gini. Belakangan ini kan 2-3 mingguan lah ya. Itu kan scam itu kan banyak banget tuh bener kan. Binary option lah, robot trading forex lah. Itu kan banyak banget tuh isu-isu scam. Ya kan? Bahkan di Binary option kan udah ada 2 yang ketangkep. Ya kan? Terus kalau yang robot trading kan di MC-kan lah. Ya kasihan dia, gue lihat member itu. Itu kalau gue lihat dari beberapa orang ya yang di YouTube dan sebagainya ya. Malah mereka
nggak tahu ya, mungkin data mereka cukup valid ya. Kalau binary option, orang rugi sampai ratusan miliar. Tapi kalau robot trading forex ya, yang nggak benar, yang scam ya, itu kerugian orang itu sampai triliun loh. Kayak gitu. Nah, gue cuma lihat gini nih, cuman gue pengen minta lu punya pandangan lah ya. Dengan banyaknya kasus scam yang sekarang lagi diproses sama kepolisian dan sebagainya. Terus kan gue lihat kan juga kayak Bapepti itu kan juga udah mulai dicecar-cecar, lu kenapa nggak kerja istilahnya kayak gitu loh. Kenapa kerja sampai banyak scam begini. OJK mungkin juga ke bawah ya kan. Belum lagi Kemendak gitu ya. Itu semua ke bawah tuh semuanya kan. Nah, dan gue yakin banget lah pasti ngaruh nanti ke kripto bro. Ya kan, pasti ngaruh ke kripto. Kenapa? Karena kalau bicara trading mah nggak bakal lepas dari kripto. Benar. Ya, trading forex iya, tapi kan orang tahu juga trading kripto gitu. Dan kripto ini kan juga beberapa waktu terakhir ini kan sempat masuk pemberitaan gara-gara ada artis yang bikin koin baru, ya kan. Terus ya gitu-gitulah pokoknya koin-koin baru bermunculan dan sebagainya. Terus ada yang nggak benar, pokoknya intinya kayak gitulah. Nah mungkin nggak sih kayak Kemendak atau pemerintah Indonesia itu gara-gara banyak kasus seperti ini, lalu mereka misalkan do something lah dengan kripto dan akhirnya kriptonya bisa kepompa atau mungkin kedampur. Oke. Kita bilangnya gimana dari awal dulu ya. Dari ngomongin artis dulu deh ya. Ya, dengan banyaknya kasus ya. Dengan banyaknya kasus scam ini. dan sebagainya ini maksud gua nih ini cukup harus pay attention juga. Betul. Karena kalau misalkan contoh ya, misalkan gini, ternyata Indonesia akhirnya karena dia lihat banyak kasus, udah deh di blacklist aja misalnya gitu loh. Kayak Inggris. Udah ilegal gitu. Semua ilegal jadinya misalkan begitu. Sebenarnya gimana ya kalau dibilang ilegal ya? Kita ngomong paling gampang deh ya. Paling gampang itu zaman dulu itu paling gampang apa ya? Situs porno diblokir. Zaman dulu sempet heboh lah ya. Sekarang juga diblokir. Masih diblokir ya, maksudnya sampai sekarang memang masih diblokir. Ya. Tapi orang Indonesia itu pinter-pinter. Diblokir pakai VPN. Tetap kebuka. Tetap kebuka ya. Jangan-jangan lu salah satunya, Bro. Tapi poinnya gini sih, maksudnya kalau kita bilang, kalau misalnya ngomong idealnya ya, seharusnya ya pemerintah harus buka mata sebenarnya buat penerimaan kripto ini. Karena justru melarang bukan ya? Bukan, karena kripto ini kita bilang kalau nggak dibuka jadi duri dalam daging. Betul. Karena bagaimanapun orang akan pasti ke situ. Pemerintah tutup nih. Contoh paling gampang yang tadi gue bilang, situs itu ya. Ditutup, diblokir semuanya. Nggak masalah, diblokir ada VPN. Tetap bisa diakses juga. Betul banget. Nah sekarang pemerintah let's say kalau misalnya dengan adanya banyak kasus gini ya, kriptonya nih, kita ngomong kripto ya, bukan robotnya, kita ngomong kriptonya, ditutup, maksudnya diilegalin gitu, ditutup semua, pokoknya yang berhubungan sama Binance dan teman-temannya diblokir, nggak masalah, orang masih punya. Sampai sekarang juga memang gitu kan? Orang bisa buka lewat VPN. Iya sih, benar juga sih. Orang kan selalu ada, kan pintu ada banyak ya, yang pemerintah tahu mungkin ya tutup secara legal. Tapi yang ilegal kan banyak di belakang-belakangnya. Backdoor-nya kan banyak, pintu belakangnya gitu. Itu susah untuk telusurin yang begitu tuh. Mungkin kalau kita ngomong diilegalkan ya bisa jadi bisa iya, bisa enggak. 50-50, tergantung kebijakan pemerintah nanti ke depannya seperti apa. Kayak Inggris gitulah. Iya. Iya. Maksudnya ya paling gitu sih ketika kalau kita ngomongin si Cryptocoin-nya diilegalin ya. Pasti besar nggak sih peluangnya menurut lo? Dengan banyak kasus scam begini? Kalau menurut gue malah robot yang bakal diilegalin. Robotnya ya? Kalau menurut gue ya pribadi ya, maksudnya kalau kita ngomongin aset kriptonya diilegalin kayaknya agak susah. Karena orang cerdas-cerdas kan. Tapi kalau robot tradingnya lah, robot trading. Nah kemungkinan kita baru ngomong kemungkinan ya. Robot-robot trading, platform trading lah kita istilahnya bilang. Iya. Platform pembantu trading, gitu. Maksudnya yang kayak let's say robot-robot ya, beberapa robot yang kita gak usah sebut merek lah ya, robot ABCDE gitu. Itu kan banyak yang kemungkinan bakal diilegalin sih mungkin. Nah, tapi kalau si kriptonya diilegalin kayaknya enggak deh. Oke. Terus apakah bakal pengaruh ke market? Kalau menurut gue sih nggak bakal pengaruh ya. Kecil ya? Kalau menurut gue ya, disclaimer on nih. Indonesia kecil ya itunya. Sebenarnya bukan kecil sih, Indonesia tetap minatnya kan banyak.
Iya. Tapi ya satu memang ya kita gak ya Ini- ya dia bener sih ya, gue gak bisa bilang gak kecil ya, maksudnya memang kecil sih. Iya. Karena porsi satu negara dibanding satu dunia, bro. Gue nggak Betul. bicara satu Asia ya, tapi Betul. maksudnya yang trade dengan kripto ini kan bukan cuma Asia, nah satu dunia. Even kalau Indonesia pun bikin something melarang, ya tetap nggak ngaruh. Kayak Inggris lah, Inggris kan bikin kebijakan coba. Lah dia satu negara, kebijakan satu negara, tapi nggak bisa membendung transaksi orang satu dunia. bener. Kayak gitu. Di satu sisi juga market share ya kita bilang ya. Hmm. Market share-nya Indonesia tuh belum signifikan. Ya, Let's gua rasa sekarang kalau kita bicara market share yang signifikan itu bukan by negara sih, tapi lebih ke siapa orang kaya yang taruh uang banyak dalam kripto, bro. Nah, Nah itu tuh. itu Kayak- dia. Kayak Tesla si apa namanya? Gua lupa Elon namanya. Musk. Elon Musk. Nah kalau dia ngaruh, bro. Mungkin dia sekali jebret masuk ke dalam tuh mungkin nggak tahu jutaan dolar kali mungkin. Kan kalau di istilah saham kan dia bandar ya ibaratnya. Orang kan lihat dia ngomong apa gitu loh. Betul. Tapi Dia tetap ngomong langsung merembet tuh ke kripto tuh. tapi memang benar ada istilahnya kan kalau perorangnya itu bandar ya. Tapi menurut gua tetap ada pengaruh dari negara sih. Maksudnya let's say ya paling gampang China deh. Itu paling gampang. Iya, Tahun lalu ketika dia bilang ban, wah turun. Betul. Jebret. Terus semua platform gak ada yang boleh punya kantor di negaranya mereka ya waktu itu ya. Wah, kan pada berbondong-bondong pindah. Si Binance saja yang dari tadi yang punya kantor di China aja pindah gitu kan. Iya. Itu kan cukup signifikan tuh turunnya. Iya. Tetap ada pengaruh sih. Tapi ketika kita bilang pengaruhnya gimana ya kita ngomong pasti dari market share. China itu kan termasuk negara kedua ekonomi yang terbesar kan. Betul. Maksudnya Ya, ya, kalau yang negara besar-besar ekonomi mungkin ya. Tapi kalau negara-negara yang ekonominya masih berkembang, masih belum terlalu Kan kita- mempengaruhi dunia, kan- mungkin nggak terlalu kali. kan kita udah Inggris dibilang kan enggak kan. kan kita udah dibilang negara maju waktu itu. Tapi ya kita bersyukur kalau misalnya Bersyukur. jadi negara maju kan gitu. Tapi ya tapi maksudnya ketika Indonesia misalnya let's say ya bilang cryptocurrency ya, currency-nya mata uang kripto itu ilegal. Memang pengaruh- currency kan ilegal kan. Yang legal itu kan aset kan sebenarnya. Betul. Nah, Kan makanya yang dilegalin sama kawan-kawannya Bapak Tuti itu kan ya kayak Iya. toko kripto, Indodax, itu exchangernya. exchangernya gitu Ya, kan. yang Di luar di Indonesia lah. makanya kan kita bagi 3 nih. Satu robot pembantu ya, aplikasi pembantu trading, exchangernya sama mata uangnya nih. Nah, kalau mata uangnya Sama sendiri kriptonya lah. iya sih mata uangnya ini nih. Ya. Kalau mata uang ini diilegalin di Indonesia, gue rasa nggak bakal pengaruh sih. Karena market memang, share-nya memang udah ada yang legal. 229 Betul. kripto dianggap sebagai aset kan. Oke. maksudnya ketika ini dibilang ilegal, apakah pengaruh ke market seluruh dunia? Kayaknya enggak, karena market share kita masih tergolong kecil lah. Ya, Sumbangsihnya Sumbangsihnya kecil. ke ini ya, ke market Ya. kripto itu masih kecil kalau menurut gue pribadi. Lihat aja Indodax sama toko kripto juga ranking mereka 30-an 40-an kok. Nah, Gitu. betul. Exchanger yang terbesar ya. Urutan 30-40 mah nggak memberikan ngaruh terlalu. Juga gimana kalau sih. misalnya exchanger dibilang ilegal, ternyata udah ada yang dilegalin juga. Betul. Jadi kayaknya agak nggak mungkin sih. Makanya ketika ditanya dari pemerintah, kemungkinan kebijakan apa nih yang muncul? Kalau menurut gue pribadi ya, disclaimer nih buat temen-temen, ya kemungkinan besar ya robot trading. platform robot buat ininya. Oke. Tapi ya balik lagi sih ya, masyarakat kan pinter-pinter ya. Maksudnya, ya kadang ya lucunya gini, saking kepinterannya, jadi kejeblos sendiri gitu. Iya. Maksudnya kayak tadi gue bilang, let's say platform trading robot, gue gak bilang semua platform trading robot scam ya. Ya. Ada yang bener, memang bener-bener trading, Iya. ada yang memang jeleknya scam gitu. Susah bro. Susah, kita kalau nggak bisa kita ngomong. kayak gitu tuh susah. Setiap industri itu pasti ada pemain yang nggak benernya. Betul. Lo bilang kopi deh. Kemarin kan ada kasus tuh kopi. Oh iya. Ada kasus yang Viagra kan. Oh, gue Kopi- nggak tahu. Oh lu baca berita bro. Kopi yang benar ya kan diminum mungkin oke biasa gitu. Atau mungkin memberikan kafein ke tubuh dan segala macamnya lah ya. Ada bagusnya kan. Tapi ada, coba lu cek berita deh. Baru-baru ini ditemukan kopi yang mengandung Viagra di dalamnya bro. Ya kan? Apakah salah kopinya? Ya enggak sih. Ya enggak lah. Salah siapa? Salah yang bikinnya. Lebih ke oknumnya sebenarnya. Robot trading bagus nggak untuk bantu kita untuk trading Bagus. dibanding manual? Bagus. Tapi kalau disalahgunakan, Ya jadi salah. Jadi salah. jadi jelek juga. Makanya diarahkan ke money game ya jadi salah. Jelas salah itu. sebenarnya
mungkin ya kalau misalnya lebih bijak sih, kalau kita bilang lebih bijak, pemerintah sih memang harus seleksi ya, selektif. Yang mana yang robot yang bisa dilegalin, yang mana yang enggak gitu kan. Memang itu PR sih. Susah sih, itu gila, itu susah. Itu PR, makanya gue bilang itu makanya jadi PR. Tapi mungkin yang bakal diilegalin ya paling pertama si robot ini kalau menurut gue. I see. Karena ya banyak itu manusia-manusia jelek yang bikin namanya jelek gitu. Iya, betul. Dibikin scam lah, apalah. Iya. Karena, nah terus ini yang gue bilang. Gue gerem banget ngomong dengan orang begitu, kurang aku. Benar-benar kurang kerjaan. Betul. Makanya ketika ada yang bener-beneran buat trading, malah jadi ketutup gara-gara isu yang ini. Betul. Isu ini tuh lebih santer gitu. Lu jangan bilang masalah robot aja, lu bahas trading aja. Sekarang trading itu konotasinya jadi agak negatif, bro. Kalau orang dengan bahasa trading itu ngarahnya tahu nggak mana? Scam. Karena beritanya begitu, gitu loh. Ibaratnya gini, lu satu orang salah, jadi satu kelompok jadi salah. Betul. Karena belum terlalu image-nya tuh belum terlalu ada gitu. Ya. Makanya yang tadi gue sempat mention, ya orang Indonesia pinter tapi kadang saking pinternya jadi kejeblos sendiri. Ya. Let's say kayak tadi, misalnya let's say ini ilegalin nih si robot ini. Orang yang pinter-pinter karena saking pinternya buka pakai VPN tetap jalan. Ya. Tapi kan nggak tahu ini robot tuh busuk apa enggak nih. Ya, betul. Nah, memang jadi lebih baik ya selalu sih, maksudnya di beberapa podcast yang dulu-dulu kan sempat gue mention. Ketika mau join apapun lah ya, tetap harus kita bilangnya tuh analisa lah, due diligence lah. Oke. Jangan sampai kejeblos makanya. Oke. Kalau udah kejeblos, ntar nyalah-nyalahin orang gitu kan. Iya, betul. Ntar jadi masuk ke polisi apa segala macam, akhirnya ujungnya salah-salahan. Ini salah, sini salah. Ya padahal yang salah ya lu sendiri, kenapa lu mau ikutan gitu. Kok nggak mau analisa dulu? Kayak let's say yang binary option ya. Iya. Kok nggak mau analisa dulu? Kenapa kok langsung FOMO ya? Ketakutan lu bakal ketinggalan gitu. Kan better mundur 3 langkah tapi bisa maju terus gitu. Iya. Daripada lu maju terus ternyata jeblos semua, sekarang kayak gini gimana? Betul. Terus ya memang benar si pelaku yang ditangkap mungkin memang benar ada salahnya, tapi tetap porsi salah terbesar tuh ada di yang ikut. Kalau menurut gua ya. Greedy ya jadinya. Iya, maksudnya ya gue sih turut prihatin ya sama teman-teman di luar sana yang maksudnya yang kena scam ya. Tapi gue turut kesel juga. Prihatin dan kesal. Karena kok bisa sebodoh itu ikut-ikutan tanpa analisa dulu gitu. Pasti banyak kan orang alasannya, ya gue gak ngerti. Dia kasih unjuk rumah mewah, mobil bagus. Ya gue pikir gue bakal bisa begitu juga. Ya kan sekarang zaman teknologi ya. Kan lu bisa cari info lah ya. Cari info. Yeah. Paling gampang yang ketik di Google, kalau gue ya cara bodohnya dulu, waktu dulu banget. Binary option penipuan gitu. Kalau ketik di Google-nya ya. Yeah. Ntar muncul tuh cerita orang banyak. Iya. Itu salah satu cara buat cari itu salah tahu satu ya. Ibaratnya cara anak-anaknya lah. Maksudnya buat cari tahu ini orang bener apa enggak. Yeah. Gitu Yeah, kan. yeah. Kan sekarang udah zaman informasi kan. Yeah. Let's say memang di sekeliling lu nggak punya orang yang ngerti. Ya tapi kan lu bisa cari di internet gitu kan. Oke. Ya. Paling gitu sih. Tapi kalau misalnya kita bilang pemerintah Indonesia bakal let's say ilegalin aset kripto dan bakal pengaruh nggak? Rasanya enggak sih. Dan ilegalin. Ya? Kecil lah kemungkinan. Kalau menurut gue ya, tapi nggak tahu nih. Kan pemerintah kadang suka bikin kejutan-kejutan yang tidak terduga. Ya. Oke. Paling gitu sih, Kori. Oke. Kalau gitu, gue cukup dapat confirm. Mudah-mudahan podcast ini memberikan pencerahan juga buat teman-teman di sana. Amin. Semoga teman-teman bisa banyak belajar dari kita. Baik. Thank you. Ya, thank you, bro. Thank you.